Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. How are you today? Oke, hari ini kita akan belajar kembali. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang coding. Kolak dingin. Nah, ya kan? Tentang pembelajaran komputasional. Sekarang kita akan belajar tentang coding, kemampuan berpikir komputasional di bagian pengenalan pola. Oke, lanjut ya. Perhatikan baik-baik pelajarannya. Nah, tapi sebelum itu, ya, supaya kita mendapatkan keberkahan, ketua kelas pimpin dulu doanya. Oke, baik. Berdiri dulu anak-anak Bapak. Kita buat dulu lagu tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke. 1, 2, 3, ya. Bangun pagi beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo masyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Oke, sekali lagi. Lebih semangat ya. Oke. 1, 2, 3, ya. Bangun pagi beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk anak-anak Bapak. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Nggak ada, hadir semua. Najia kan sudah pindah, lupa dia. Najia sudah pindah. Oke, sekarang Bapak punya games permainan namanya Hai Hai Halo. Cluenya Hai Hai Halo. Ingat ya, cluenya Hai Hai Halo. Konsentrasi. Jadi kalau misalnya Bapak panggil, ya kan, absen nih, Bapak absen nih ya. Ini Bapak absen, sesuai absen ya. Ini Bapak absen. Wah, kenyang. Adil Pranata. Jawabnya hai gitu. Ngerti? Oke. Apa Nugo? Andriani. Salah. Cluenya hai hai halo. Udah paham? Nah, ini Bapak acak tidak sesuai absen ya. Pokoknya dia harus tahu ya. Kalau tidak tahu berarti dia tidak konsentrasi. Konsentrasi. Bapak acak. Rahma Anggra ini. Rehan. Hai. Salsa. Halo. Iya, mantap. Lagi. Zahira Akira. Sapira. Stephen. Halo. Oke, mantap. Artelius. Hai. Aska. Hai. Chelsea. Halo. Christian Bostang. Hai. Hafijah. Hai. Jason. Halo. Keisha. Mutiara. Hai. Keisha Sapitri. Hai. Muhammad Andika. Hai. Halo.
Tidak konsentrasi. Andika, kejebak dia. Oke, Napia. Hai. Hai. Nayuka. Hai. Najia. Nggak ada. Nur Amira. Halo. Oke. Nur Aisyah. Hai. Puan. Halo. Hai. Oke ya. Oke, baiklah anak-anak Bapak itu ya. Berarti anak-anak Bapak sudah Bapak panggil semua. Berarti sudah tahu Bapak sudah hadir semua. Oke. Itu tadi ada polanya. Berarti polanya tadi hai hai halo. Berarti 2 kali dia hai, baru yang ketiga kalinya halo ya. Oke. Hari ini kita akan belajar menganalisis pola untuk menemukan aturan. Nah, itu tadi kita belajar menemukan aturan, menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan pola kembali. Nah, apa indikatornya? Nanti kamu bisa mengidentifikasi, nanti kamu bisa menjelaskan, nanti kamu bisa melanjutkan pola. Misalnya polanya itu, kamu udah belajar bilangan prima. Misalnya polanya itu 1, 2, 3, setelah 3 apa kira-kira? Seperti itu. Nanti kamu bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi ini sama pelajaran matematika. Ada kaitannya. Oke. Sebelum ke sana, anak-anak Bapak ya, kita lihat dulu video tentang pengenalan pola. Harap diperhatikan baik-baik. Kalau misalnya ada yang penting boleh dicatat. Kalau ada yang penting diperhatikan. Silakan. Pengenalan komputasional. Nampak semua kan? Hai teman Cici. Komputasional thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bermanfaat dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya. Iya, betul sekali. Cuma berkata yang sudah mendengar tidak benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis kode atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional. Pola itu seperti kebiasaan. Setiap hari kamu kalau mau pergi ke sekolah hari Senin pakai baju apa? Putih merah. Putih merah. Selasa? Putih merah. Putih merah. Rabu? Batik. Batik. Nah, jadi kamu udah tahu kan? Oh, kalau Rabu pakai batik. Nah, Kamis? Pramuka. Nanti minggu depan hari Rabunya pakai putih merah. Kalau minggu depannya hari Rabunya pakai apa? Batik lagi. Minggu depannya lagi setiap Rabu batik lagi. Berarti itulah pola, itulah kebiasaan. Sebenarnya kita sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu ketahui tentang berpikir komputasional? Ya, Akar. Berpikir dengan cepat, Pak. Berpikir dengan cepat. Ada lagi? Apa yang kamu ketahui tentang berpikir komputasional? Ada? Apa lagi Akar? Mau nambah ya? Apa? Saya menjadi lebih cepat. Oh, menyelesaikan masalah menjadi lebih cepat. Proses berpikir lebih efisien dan efektif. Berarti dia cepat dan tepat. Apalagi tadi? Proses berpikir seperti komputer. Apa saja prinsip kemampuan berpikir komputasional yang disebutkan ada di video? Ada 4. Ada 4 tadi. Prinsip berpikir komputasional ada 4. Yang pertama, iya betul, dekomposisi, pengenalan pola, terus algoritma, iya betul. Satu lagi, iya abstraksi, betul. Tepuk tangan untuk kawannya. Oke. Dari apersepsi yang dilakukan guru. Tadi kan Bapak melakukan apersepsi ice breaking hai halo. Menurut kalian, apakah itu sudah menerapkan pembelajaran komputasional? Sudah. Apa itu tadi? Yang bagian prinsip apa? Hai halo.
Dekomposisi, abstraksi, algoritma, atau pengenalan pola? Pengenalan pola. Iya, pengenalan pola. Tepat sekali. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, berpikir komputasional berarti berpikir kemampuan berpikir dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik atau ilmu komputer. Oke, Bapak sekarang ada sebuah permainan. Permainannya namanya detektif pola. Di permainan ini ada beberapa jenis ya. Kalau kamu buka, dia akan langsung muncul ininya, muncul panduannya. Nih, permainan ini terdiri dari belajar, tutorial, normal, dan profesional. Ya kan? Nah, siap bermain? Siap anak-anak Bapak bermain? Nah, oke. Dia nggak akan bisa mulai kalau belum isi namanya di sini. Nah, namanya sementara kita buat aja kelas 5. Sekolahnya SDN 164326. Nih ya. Oke. Kita mulai dulu mode uji coba. Oke, mode uji coba ya. Ini dia. Oke, ini contoh ya. Nah, selamat datang detektif kelas 5. Pola adalah urutan yang berulang katanya. Mari kita lihat contohnya. Pola di atas merah, biru, merah, biru. Apa selanjutnya? Merah. Oke, kita lanjut ya. Coba ya. Lanjut. Oke. Nih, 468 berapa isinya? 10. Oke, tepat sekali. Ayo, apa isinya? Apa? Coba satu orang. Nah, ini. Ini. Salah. Coba lagi. Oke ya, kita lihat laporannya di sini ya. Nah, nanti ada di sini laporannya. Ini kan. Total skornya 50, letter tertingginya masih 2, akurasinya 70 karena ada yang salah. Nanti di sini ada waktunya. Di sini benar 5, salah 2, total 7. Ya kan? Ini dia kesalahannya dikasih tahu. Oke, tutulang. Bapak bagi kelompoknya. Kan udah tahu pola ya? Udah tahu pola tadi ya? Nah, sekarang Bapak bagi kelompok ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang buatlah soal, boleh di buku siapa aja. Buatlah soal ya. 5 soal tentang pengenalan pola. Soal itu boleh kamu buat soal. Kamu boleh buat soal polanya begini. Boleh. Setuju. Satu orang buat satu soal, nanti dikumpulkan. Satu orang satu soal nanti dikumpulkan ke ketua kelompoknya, kan udah jadi 5 soal. Kan jadi 5 soal. Dan memang beda-beda lah satu kelompok. Iya, boleh lah. Ya boleh, ada boleh bentuk, angka. Kalau mau pakai warna pun boleh. Iyalah di belakang. Boleh juga di tengah, terserah. Boleh di tengah, boleh di awal, terserah. Mana yang enak? Boleh terserah, boleh di awal. Agak susah berarti. Mantap soalnya. Soal dari kelompok lain itu anak Bapak kerjakan. Nah, kan soalnya sudah Bapak tukar. Kelompok 1 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 2. Nah, dari situ kalian jawab jawaban. Nah, dibuat di bawahnya. Jangan di soal mereka, dibuat di jawab bawahnya. Diskusikan jawabannya. Ini titik-titik. Baru 8, 11, 14 apa awalnya gitu. Ini apa nih? A, B, titik-titik. A, D, B, titik-titik.
di sini seharusnya kan tidak katakan peta 00 seharusnya di sini Coret-coret ya, Bu. Udah siap? Oke, tenang. Oke, kita mulai dulu presentasi dari kelompok yang siap duluan, kelompok 4. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ini soal dari kelompok berapa? Ini soal dari kelompok 2. Dengarkan kelompok 2, jawabannya mereka benar apa tidak. Apa itu yang pertama? Soal apa? Angka ya? 2, 4. Oke, kita tulis di depan 2, 4, 8, 10 titik-titik. Gampang apa? Gampang soalnya. Gampang. Berapa jawabannya? 6. Hah? 2, 4, 6, 8. Oh, titik-titiknya di mana? Oh, di sini. Titik-titiknya di sini. Ini udah. Berapa jawabannya? 6. Betul kelompok 2. Betul. Betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, lanjut. Udah, oke, kita lihat nomor 1. Nih, perhatikan teman-teman, jawaban mereka dari kelompok 2. Ini soal dari kelompok 4. Perhatikan kelompok 4. Ini nomor 1 ya. Bulat, segitiga bulat, titik-titik. Jawaban berikutnya segitiga. Betul apa salah? Betul. Kasih tepuk tangan. Berarti anak-anak Bapak di sini sudah paham tentang pembelajaran apa tadi? Tentang pengenalan pola. Sudah paham. Semua sudah mengerti. Kita tadi belajar tentang apa pertama? Prinsip berpikir secara komputasional. Artinya iya, menyelesaikan masalah secara efektif, berpikir seperti komputer. Tadi pembelajaran komputasional ada 4. Yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, terus logaritma, alogaritma. Ya, ada 4. Oke, tadi kita sudah belajar pengenalan pola. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kamu bisa menyelesaikan masalah dengan pola yang sudah kamu analisis tadi. Baik, sekarang kita mau pulang, ya kan? Ketua kelas, siapkan, kita berdoa. Nanti yang permainan pengenalan polanya bisa anak Bapak coba di rumah yang tadi dari linknya tadi. Oke, persiapkan barang-barangnya, kita mau pulang. Ketua kelas siapkan. Ayo, ketua kelas siapkan. Stand up, please. Good afternoon, silahkan pulang.